Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa'a wa intifa'a wa ibadah wa istifadah wa hadza ala tamasuki kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa sunnati huda wa ta'ala khair wa qira'a maqdadihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma kathirna bihi wa alaina tahdi wa rabbi sadri wajib menyesal dengan amri wa rubuk dalam lisani wa qawli wa ta'ali wa alhamdulillah. Bagaimana kabar sehat semua? Tambah sedikit tentang Allah, ada apa? Cuti. Sekolah. Cuti sekolah. Banyak sekolah. Maaf saya terlambat. Saya juga ada alse. Jadi mungkin tak boleh banyak cakap-cakapannya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan semua yang berkaitan dengan masalah hukum. Kira-kira semua yang berhubungan dengan mukadimah di dalam ilmu kalam kita sudah selesaikan semua. Mulai hari ini kita akan sedikit memulai membaca daripada matan qawaidul aqaid bahwasanya qawaidul aqaid ini dia mempunyai empat bab. Akan tetapi yang akan kita baca cuma hanya babul awal saja tentang aqaid al-mujmalah. Jadi ini memang target kita untuk level ini, bagaimana kita bisa namun muruhan sarian wa muruhan kiraman. Orang-orang itu mengucapkan kalau kita baca Alhamdulillah marra muruhan kiram. Ada lagi yang namanya marra muruhan li'am. Kita ketinggiannya kiram. Jadi lewat saja tapi tak ada yang paham. Kita akan lewat, tapi kita akan usahakan paham sedikit demi sedikit. Saya minta maaf kalau saya tak boleh buat cakap hari ini karena alse saya sedikit parah. Jadi saya kalau cakap sedikit apa yang namanya keras, alse saya menjerit. Jadi saya cakap pelan-pelan sedikit. Kemarin saya tak boleh cakap. Kemarin tak boleh cakap. Alhamdulillah saya diobat. Boleh sedikit Pak. Bisa. Insya Allah kita akan mulai matan qawaidul aqaid cukup. Tiga muhadharah yang sebelum muhadharah ini semua adalah semacam muqaddimah di ilmu kalam. Insya Allah setelah muqaddimah itu setiap kita ada muqaddimah lagi, kita akan langsung membaca kitabnya karena muqaddimah yang sudah saya terangkan 3 kali pertemuan itu bukan hanya muqaddimah untuk qawaidul aqaid, akan tetapi muqaddimah untuk semua kitab ilmu untuk semua kitab ilmu. Karena sudah kita ketahui bersama bahwasanya kitab qawaidul aqaid ini adalah muqaddimah dari Ihya Ulumuddin, yang mana dalam kitab Ihya Ulumuddin itu adalah kitab tasawuf sebenarnya. Maknanya kitab tasawuf, ilmu tasawuf itu sesungguhnya terbangun daripada ilmu kalam. Karena itu di ilmu tasawuf didahului dengan ilmu kalam. Barang siapa yang bertasawuf akan tetapi tidak mengetahui sedikit tentang ilmu kalam dan ilmu akidah, maka dikhawatirkan tasawufnya akan menjadi tasawuf al-madmu, yang mana dia akan beribadah dengan basic yang salah. Karena itu Imam Ghazali menulis sedikit tentang ilmu kalam. Ini hanya sebuah muqaddimah. Ini hanya sebuah muqaddimah tentang apa itu ilmu kalam. Setelah kitab ini akan ada kitab-kitab yang lain seperti kitab Filsafat al-Iqad, yang mana kitab itu akan lebih tebal dan lebih banyak masalahnya. Dan tidak ada perbedaan sebenarnya antara qawaidul aqaid dan Filsafat al-Iqad di dalam aslul masalah. Yang berbeda hanya ijmal wa tafsir. Di dalam kitab ini hanya disebutkan masalah al-mujmalah, masalah-masalah secara
global saja, karena di dalam iktisad dan ikon lebih mendalam, berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Ibn Rushd dan beberapa ulama yang lain, beberapa filosof yang lain yang mengatakan bahwasanya ada perbedaan signifikan antara aqidatul awam dan aqidatul khawas, yang mana aqidatul khawas itu berbeda daripada aqidatul awam. Tidak ada surat ada perbedaan. Perbedaan kalau memang ada hanya fil ijmal wal tafsir. Di dalam aqidatul khawas ada tafsirat wal adillah wal faqat wal aktar wal hadats, tetapi inti dari akidah semuanya sama. Oke. Dan kitab Qawaidul ini, di dalam kitab ini akan banyak sekali disebutkan qawaid. Makna apa? Qawaid. Makna qawaid adalah al-umurul kulliyah allati tanṭabiqu ala juz'iyyatin iddah. Itu namanya al-qawaid. Maknanya adalah sebuah perkara-perkara yang kulli, yang mana kalau kita mengetahui perkara kulli itu, maka perkara kulli itu akan teraplikasi di dalam furu' yang lainnya. Kita tidak berbicara di dalam furu'nya aqaid, tapi di dalam kuliatul aqaid. Dalam kuliatul aqaid, yang mana kuliatul aqaid ini kalau ada perbedaan antara kita dan orang lain, boleh jadi perbedaan itu minimal menuju kepada bid'ah, minimal. Boleh menjadi menuju kepada kufur. Karena itu dibilang qawaidul aqaid, dan banyak sekali kitab-kitab yang dalam segala funun, sebenarnya bukan dalam aqaid saja, dalam segala funun banyak sekali kitab-kitab yang seperti kitab ini. Ada namanya dalam tasawuf ini Imam Zarruq Qawaidul Tasawuf. Apalagi sekarang ada fan khusus namanya fan Qawaidul Fiqhiyah. Qawaidul Fiqhiyah, kitabnya banyak sekali. Di dalam usul pun ada qawaid usulul fikih yang dikarang oleh Imam siapa? Pengarang Qawaidul Adillah. Qawaidul Adillah dicetak oleh Darul Mu'assasah, Maktabatul Mu'assasah. Di Beirut ada kitab namanya Qawaidul Adillah. Semua berhubungan dengan qawaid di dalam semua funun, yang mana qawaid ini hanyalah umur kuliah, dan umur kuliah kita ketahui tidak ada di dalam waqi, yang ada adalah afradul qawaid kuliah. Oke, sekarang kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan saja. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darin amin. Fasl al-awwal. Tarjamah aqidati ahli-sunnah bi kalimatin syahadah an-niyya ka'ammalani isma. Fanaqulu billahi taufiq. Alhamdulillahil muhyi'il mu'idil fa'ali lima yurid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mubdi'i wal mu'id. Tengok, kalimat pertama saja sudah menunjukkan tentang apa isi kitab ini. Di dalam usulul tasnif, hal-hal seperti ini dinamakan bara'atul istidlal. Apa? Bara'atul istidlal. Apa itu bara'atul istidlal? Sekiranya seorang musannif itu ketika di dalam Muqaddimatul Kutub, dia akan yushir tentang apa yang ada di dalam kitab tersebut. Sekiranya orang hanya membaca muqaddimah saja, dia sudah mengetahui bahwasanya ini adalah kitab aqaid. Itu namanya bara'atul istidlal. Jadi jangan semua kitab nanti muqaddimahnya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kitab fikih ya seperti itu, kitab mantik ya seperti itu. Sebenarnya tak apa-apa, akan tetapi di dalam usul tasnif itu tauhid. Muqaddimah yang baik adalah bagaimana muqaddimah itu menunjukkan apa yang ada di dalam kitab itu, apa yang ada di dalam kitab itu. Tengok, awal pertama langsung alhamdulillahi al-mubdi'i al-mu'id.
di antara saya ambil ya, di antara hal-hal yang kitab yang paling oke tentang Bara'atul Istidlal adalah kitab Shorof yang pernah saya baca, namanya Syadul Araf fi Fanis Shorof. Jadi ketika kita tengok mukadimah itu saja, kita sudah tahu bahwasanya ini adalah kitab Shorof. Tengok. Kitab Syadul Araf ini adalah karangan adalah Ahmad Al-Hamalawi. Tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nahmaduka ya musarrifal qulub. Ya musarrifal qulub. Awal kata-kata berhubungan tentang tasrif. Ya musarrifal qulub. Tengok. Di Imam Ghazali Al-Muqdidul Mu'in. Makanya memang ada sebuah al-iqadah wal hidayah. Itu adalah yarud al-falasifah yang mengatakan la bidayah wala nihayah al-madhab uqulul ashraf. Tengok, Allahumma inna nahmaduka ya musarrifal qulub ala mazidi ni'amik. Ala mazid. Ada sebuah fi'il dalam tasrif namanya fi'lul mazid. Fi'lul mazid wa mutaradif wujudika wa karamik. Wa mutaradif. Mutaradif semua kalimatnya fi kulli faqrah fi kulli kalimat yushiru ila anna hadzal kitab wa kitabus shaf alladhi masdaruhu mujarrad fadlik. Mujarradu ada namanya fi'il, namanya fi'il mujarrad. Tengok, hampir semua khutbatul kitab yang ada di dalam Syadul Araf ini menunjukkan bahwasanya kitab ini adalah kitab shaf. Begitu pula di dalam Qawaidul Aqwaid ini, kita tengok di dalam mukadimahnya menunjukkan bahwasanya kitab ini adalah kitabul aqwaid. Hanya dari alhamdulillahi mubdil mu'in. Al-mubdi makna al-mubdi al-khaliq la an syai'in. Al-khaliq la an syai'in. Biasanya di dalam tafsir dikatakan al-mubdi'. Al-mubdi' makna ibda' ay al-khaliq la an mithalin sabiq. La an mithalin sabiq. Mubdi' kalau dengan hamzah maknanya al-khaliq la an bidayah. Dan dialah yang menciptakan segala sesuatu. La an mithalin sabiq. Berbeda dengan kita manusia, kita tidak menciptakan. Kita tidak menciptakan, tapi kita ini menemukan. Karena itu tidak ada yang cakap pencipta handphone atau pencipta kapal terbang, yang ada penemu. Betul apa? Penemu. Apa benar ya? Kata-katanya Malaysia penemu. Menemukan, maknanya yang menemukan itu sudah ada, dia yang menemukan. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah menciptakan, maknanya la asyai'in. Ada. Ini ada. Dari hal yang tidak ada, kun fayakun semuanya ada. Wala an mithalin sabiq. Tidak ada contohnya. Kita ini menciptakan segala sesuatu, menemukan segala sesuatu, pasti ada mithal sabiq. Tengok, kalau ada orang yang menciptakan apa namanya, menemukan kereta, pasti dia tengok kereta itu dari hewan. Tengok kereta, tayarnya ada
4. Makanya dia tahu dia boleh membuat trader itu karena dia tengok bukan tengok trader, tengok gula, sapi, kerbau mempunyai kaki 4. Helikopter itu berasal dari butterfly. Anda tengok orang yang menciptakan kamera dari mana? Orang yang menciptakan apa namanya? Pesawat dari apa? Semua pembuatan pesawat semuanya mencontoh hal-hal yang ada di dunia. Itulah mablag ilmu manusia. Manusia tidak bisa menciptakan kecuali dari apa yang dia lihat. Dari apa yang dia lihat, baru dia bisa menciptakan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala mubdi, makna mubdi ay al-khaliq an mithali, menciptakan tanpa ada contohnya. Jadi Allah ketika menciptakan manusia seperti ini, Allah tidak tengok hal lain. Allah tidak tengok hal lain. Dari hal lain itu Allah belum menciptakan manusia, tidak. Tapi al-khaliq an mithali, itulah yang namanya al-mubdi. Al-Mu'id itu adalah yang mengembalikan ba'dal Adam. Al-Mujid ba'dal Adam, Al-Mujid an Adam, namanya Al-Mujid. Al-Mujid ba'dal apa namanya? Al-Mujid ba'dal Adam, namanya Mu'id. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghancurkan semua manusia, manusia ini akan habis. Kemudian Allah akan mengembalikan manusia ini dari awal. Itu adalah akidah berawal. Makanya akan ada yang namanya al-ibadah atau lebih dikenal dengan nama al-ba'at. Al-ba'at. Dan ba'at itu jismani. Apa? Jismani. Dan salah satu masail yang diingkari oleh falsafah dan menyebabkan Imam Ghazali mengkafirkan mereka ini tidak adanya ba'sul jismani menurut mereka, tidak adanya ba'sul jismani menurut mereka. Yang wajib kita yakini sebagai akidah ahli sunnah wal jamaah, ada yang namanya al-ba'at. Bagaimana al-ba'at itu mukhalafun banyak sekali akwal, ada yang cakap nanti semua itu akan dibangkitkan dari yang namanya apa? Sulbi. Apa bahasa Arabnya itu? Dibilang mislu habbatil khardal. Yang ada di belakang di ruang ekor ada satu kecil sekali macam darah. Itulah yang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang itulah layafna. Itulah layafna. Ada yang mengatakan bahwasanya yang dibangkitkan itu hanya tubuh yang inti, tubuh yang menjadikan Anda ini ada. Itu yang akan dibangkitkan. Jadi ada yang namanya al-asasiyah wal fadlat di dalam insan. Yang fadlat itu tidak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dibangkitkan hanya al-asasiyah. Banyak sekali akwal tentang kaifiyatul ada. Kaifiyatul ada. Itu bukan min akidah ahli sunnah wal jamaah. Makna yang asli di situ tidak menjadikan kita keluar dari ahli sunnah. Yang problem adalah kalau ada orang mengingkari la yujadu al-ibadah, la yujadu al-ibadah. Bahkan al-Mu'tazilah mengatakan al-ibadah itu yakfi bidalil akli wala yahtaju ila dalil nakli. Kenapa? Karena mereka melihat manusia ini di dalam dunia ada yang boleh dan ada yang tak boleh, ada yang baik, ada yang jahat. Pasti ada pembalasan. Kalau tidak, sang pencipta ini akan boleh. Pasti ada yang namanya pembalasan. Yang baik dibalas baik, yang jahat dibalas jahat. Mereka tanpa adanya Rasul pun mereka Mu'tazilah mengetahui bahwasanya akan ada yang namanya al-thawabu wal iqab. Tapi tidak ahli sunnah wal jamaah kita tidak bisa mengetahui adanya al-thawabu wal iqab kecuali
pada irsalil Rasul alaihi wa ala alihi nabiyina as-salatu wa taslim. Alhamdulillahil mubdil al-mubdi al-mu'id al-fa'alu lima yurid. Al-fa'alu lima yurid. Kata-kata fa'al maknanya dia itu maha berbuat dengan keinginannya. Setiap kata-kata fi'il itu pasti ada unsur al-ilm wal qudrah wal iradah, pasti. Kenapa? Karena yang namanya fi'il itu shadidun anil qudrah. Wal qudrah dari tidak ahli sunnah huwa alladhi yaqdir bi iradatihi. Harus ada unsur qudrah. Kalau ada unsur iradah. Kalau qudrah tanpa ada unsur iradah, dia tidak dinamakan qadir. Seperti matahari contohnya. Matahari itu mempunyai kekuatan untuk menyinari. Tidak ahli sunnah. Matahari laisa qadiran ala al-dhawa. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai pilihan selain bersinar. Apakah matahari punya? Saya jadi kita. Dia memang setiap hari seperti itu. Yang namanya al-qudrah menurut Imam Ghazali harus ada unsur al-iradah. Kalau Anda bisa dan Anda mau untuk berbuat itu dan Anda mau untuk meninggalkan, yang mana Anda bisa untuk meninggalkan dan bisa untuk berbuat, dan Anda memilih berbuat ketika itu ada qadir. Jadi setiap sifatul af'al pasti dia memiliki apa? Al-qudrah wal iradah wal ilm. Karena yang namanya qudrah la yumkin illa ilm, wal iradah la yumkin illa ilm. Wa hadha syai' al-qudrah mabni 'ala al-iradah wal iradah mabni 'ala al-ilm. Hadhihi tafatun akhiriyah wa sayati bayanuha fi ma'rifah. Al-fa'alu lima yurid, pasti ada kata-kata iradah. Karena tidak mungkin ada fi'il kecuali shadidun anil iradah. Kalau tidak ada, kalau memang yang namanya fi'il itu akan tercipta tanpa adanya iradah, maka ada unsur jabr Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzil arsyil majid. Dzil arsyil majid. Allah Subhanahu wa ta'ala itu di makna di dalam bahasa Arab maknanya adalah shahid. Di atau du dawa dawu. Kata-kata di maknanya shahid atau malik. Jadi ada usul du malik. Maknanya kayu. Dia punya uang. Dzil arsyil majid, Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempunyai al-arsy. Banyak sekali orang itu bertanya-tanya kepada saya, ya Habib, apa sebenarnya al-arsy? Kita tengok bagaimana penafsiran Wahabi As-Salafi al-Tarsini tentang qadiyatul al-arsy ini, karena case ini adalah case yang sangat di blow up oleh Wahabi bahwasanya innallaha ala al-arsy istawa tawa. Yang mana yang namanya al-arsy itu menurut mereka adalah singgasana. Adalah apa? Singgasana. Tengok. Kalau Anda tengok singgasana, Anda coba search saja. Singgasana para prajurit. Menurut mereka, arsy adalah singgasana dan Allah duduk di atas arsy. Tengok, setiap singgasana pasti lebih besar daripada orangnya. Singgasana itu tak macam ini namanya adalah kursi. Kursi itu kecil saja dia. Sekiranya saya boleh duduk di situ, atau ada orang normal boleh duduk. Kalau ada orang sedikit besar, saya tidak akan boleh duduk. Berbeda dengan yang namanya singgasana. Singgasana itu sesuatu yang besar. Sekiranya raja itu boleh apa namanya? Bersantai. Itu yang namanya boleh tak singgasana raja kecil padahal. Mana singgasana raja? Ada. Anda tengok kerajaan yang kecil saja, macam raja Bodul.
Walaupun bukan kadar besar. Tengok singgasana Raja Uruk besar. Walaupun negaranya kecil, tapi kalau sudah berhubungan dengan singgasana raja, yang mana itu adalah sebuah kebanggaan pada setiap negara dan setiap kerajaan, pasti singgasana akan dibuat semewah mungkin dan sebesar mungkin sekiranya raja itu profesional di dalam singgasana itu. Kalau kita memahami singgasana seperti itu, yang mana singgasana itu lebih besar daripada orangnya, maknanya ketika Allah duduk di atas arsy, maknanya size arsy itu akan lebih besar. Kalau kita tengok singgasana yang ada di dunia, arsy akan lebih besar. Kalau arsy lebih besar, apa makna kita setiap kali cakap Allahu Akbar? Tak ada. Yang benar al-arsyul akbar. Al-arsyul bukan Allahu Akbar. Berbeda dengan tafsir ahli sunnah wal jamaah tentang perihal arsy. Yang mana arsy itu tidak ahli sunnah wal jamaah. Dan ini adalah sebuah riset yang dibuat oleh Henry Ford tentang arsy ini. Dibilang risalatul arsy. Risalatul arsy yang mana di dalam risalah itu beliau sampai kepada sebuah conclusion, sampai kepada sebuah conclusion. Arsy adalah sebuah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia adalah makhluk yang paling besar di dunia. Saya katakan dunia ini kalau digabung macam kursi, macam apa? Cincin kalau dibandingkan dengan kursi. Kursi kalau dibandingkan dengan arsy macam cincin di padang pasir. Alam semesta macam cincin di padang pasir yang adalah kursi, alam semestanya adalah cincin. Kursi dibanding dengan arsy macam cincin di padang pasir, cincin yang adalah kursi, padang pasirnya adalah arsy. Ini hanya sebuah metafora, perumpamaan tentang bagaimana besarnya alam. Maknanya alam itu kalau bahasa Indonesia-nya besar. Bahasa Indonesia begitu. Kalau sangat besar, tak cakap sangat besar, tapi besar. Dunia itu sedikit panjang, menandakan ini besar sekali. Ini besar sekali. Dengan besar yang sangat besar seperti itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengatakan sesuatu yang sangat besar itu saja aku memilikinya. Aku memilikinya. Maknanya Anda tak payah bersaing dengan saya. Karena banyak sekali orang-orang yang ada di dunia ini setelah mempunyai kekuasaan yang besar dan harta yang banyak, dia akan merasa dirinya sebagai Tuhan. Tengok Firaun, tengok Namrud, tengok apa. Anda punya apa? Anda cuma mempunyai sedikit daripada bumi. Planet bumi ini sedikit saja. Itu tidak akan sebanding dengan apa yang aku punya, yaitu arsy. Bukankah kalau kita menafsirkan arsy seperti ini, bahwasanya dia adalah makhluk yang paling besar, yang mana dengan besar yang sangat seperti itu Allah memilikinya dan Allah mengontrolnya dan Allah menciptakannya, akan menunjukkan sebuah keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang mana arsy itu walaupun dengan besar seperti itu mempunyai connectivity dengan semua makhluk yang ada di dunia. Karena ketika kami pernah berhenti maulid ketika di Mahaludiyah, fahzal arsyu taraban wastisyara wasjadal kursi haibatan wa waqara di dalam maulid ad-Daibali. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, ihtazzal arsyu. Arsy itu bergetar, tapi bergetarnya bukan bergetar takut. Kita takutnya apa? Gemetar kan? Nah, arsy ini bergetarnya toroban. Torob ini senang, gembira. Wastisyara, karena dia itu mendapat berita gembira. Tengok, Anda kalau dapat, Masya Allah, Anda mendapat scholarship. Alhamdulillah. Macam apa? Langsung kita akan dance, akan berjoget. Kenapa? Karena kita senang. Arsy seperti itu. Ketika lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasanya arsy itu walaupun dengan besar yang sangat seperti itu,
dia dijadikan bos oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pengatur semua makhluknya walaupun kecil, dan semua makhluknya itu mempunyai konektiviti ke atas. Sekiranya kalau ada makhluknya itu berbuat sesuatu, aras akan terasa. Ketika Rasul lahir, aras bergetar. Ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Mu'adz. Ketika Sa'ad bin Mu'adz ini mati, ihtazza arsyur rahman. Makanya semua hal yang kita lakukan di sini aras akan tahu. Bismillah, Allah memberinya kekuatan untuk itu. Memang dijadikan oleh Allah itu bos bagi seluruh alam semesta ini. Dan walaupun dia sebesar itu, dia tetap tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah layak kita jadikan itu sebagai sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala? Karena itu Imam Ghazali mengatakan zid arsyil majid. Dan banyak sekali perkara khilaf majid ini sifat untuk Allah, sifat untuk di, atau sifat untuk arsy. Sifat untuk arsy boleh kalau dalam sifat Allah arsy, karena ini majrurul bil mujawarah. Semuanya boleh. Yang majid itu boleh Allah, yang majid boleh arsy. Walaupun arsyul majid, tapi tetap Allah sahibu. Allah sahibu, kayak Allah maliku. Bukankah kalau kita menafsirkan arsy seperti ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, daripada kita tafsirkan arsy adalah singgasana yang mana Allah duduk di dalamnya. Sebenarnya ada beda dengan namanya presiden ataupun raja duduk di singgasana atau duduk di singgasana. Ada beda. Duduk di sini pun kalau dia nak perintahkan tinggal kau selesai masalah. Tidak ada hubungannya dengan singgasana dan bukan sehingga karena itu ketika Allah menciptakan arsy itu pasti setelahnya itu ada kata-kata atama. Antara istiqra. Setelah arsy ada kata-kata apa? Pasti istawa. Setelah istawa pasti ada kata-kata atama. Dan baru makanya arsy ini tugasnya untuk tampil mengatur. Dia ini supervisor. Maknanya takdirnya Allah tamma bi khalqil arsy. Maknanya pengaturan Allah untuk alam semesta ini sempurna dengan penciptaan arsy. Dan arsy yang sangat besar dan sangat kuat dan sangat detail dan sangat sensitif. Macam mana? Sesuatu yang besar, tapi perbuatan kita dia boleh terasa, menunjukkan walaupun dia besar, dia sangat sensitif. Sesuatu yang sangat dahsyat seperti itu, Allah yang menciptakannya dan Allah yang memilikinya. Bukankah ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala? Dan itulah dzil arsyil majid. Wal batsyis syadid. Batas ini kalau dalam sekarang pukulan, maknanya adabnya Allah itu syadid. Adabnya Allah itu syadid. Jangan coba-coba. Nah, versus dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan coba-coba dengan challenge Allah Subhanahu wa taala. Al-hadi sofwa al-hadi ila manhajil rasyid wa maslakis sadid. Yang mana Allah itu hadi. Apa makna hadi? Memberi hidayah. Memberi hidayah ini maknanya dua. Memberi hidayah ini maknanya dua. Untuk Allah Subhanahu wa taala, maknanya memberi hidayah ini fikir. Maknanya dia akan memberikan Anda jalan dan kekuatan untuk menempuh jalan yang benar. Itu namanya al-hidayah. Hidayah bil fikir. Bila terang Allah menunjukkan kita jalan, tapi kita tidak mau mengikuti jalan itu. Banyak sekali itu. Karena yang namanya iman itu ada unsur iradi, ada unsur iradah. Kita nak beriman. Belum tentu kita mengetahui iman itu benar, tapi kita nak beriman.
Berapa banyak orang-orang kafir Quraisy mengetahui Rasulullah SAW itu adalah nabi yang benar. Tapi apakah mengetahui nabi yang benar menunjuk menjadikan mereka beriman? Tidak. Harus ada yang namanya at-taslim wal iqyad. Setelah dia mengetahui, dia tunduk terhadap apa yang dia ketahui. Karena itu tidak mungkin orang kafir itu berakal. Tidak pernah di dalam Al-Quran satu lafaz pun diistilahkan akal itu orang kafir, tidak pernah. Bahkan ketika ada orang kafir, Allah menegur mereka dengan akal. Akal. Kenapa? Karena yang namanya akal itu selain mengetahui, dia tunduk terhadap apa yang diketahui, dan ilm yunsabu ila kufur. Yang apa namanya? Yang banyak sekali kata-kata dalam Al-Quran yang menunjukkan nisbatul ilm ila kufar. Nisbatul ilm ila kufar. Maknanya beberapa orang kafir itu tahu, tapi mereka tidak berakal. Makna tidak berakal, mereka tidak mau tunduk terhadap apa yang mereka tahu. Karena yang namanya akal itu mix dan juga tahu dan tunduk, dan itulah iman, dan itulah al-iman al-hadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita petunjuk dengan cara menunjukkan kita jalan yang benar, yaitu al-Islam, jalan yang benar. Setelah Allah menunjukkan kita jalan yang benar, Allah memberikan kita kemampuan untuk masuk Islam. Untuk masuk Islam ada seorang kafir Quraisy namanya Walid bin Mughirah. Siapa? Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini dia ini adalah orang paling ahli bahasa pada zamannya. Dia nggak tahu macam mana Al-Quran itu. Ketika Rasulullah SAW membaca Al-Quran, dia benar, dia menculikkan. Tak sadar dia menculik. Dia menculik. Kenapa? Karena terlalu indah. Terlalu indah. Jadi kalau memang Al-Quran ini dari manusia, saya juga manusia, saya masih boleh buat, tapi saya tak pernah tengok yang semacam ini tak mungkin dari manusia. Walid bin Mughirah ini, dia tahu bahwa Al-Quran itu bukan buatan manusia, karena dia adalah profesor dalam ilmu adab pada zamannya. Tapi itu tidak menjadikan dia selamat dari kekufuran. Bahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bicara, biarkan, tak usah ikut campur dengan urusan saya dengan Walid bin Mughirah. Dan di bawah waktu wanita, tinggalkan aku dan waman kholaktu, yakni isyarat ke Walid bin Mughirah, tinggalkan aku dan Walid bin Mughirah ini sendiri. Saya akan bergaduh sendiri. Tengok, bukan yang mengajak bergaduh dengan orang, tapi siapa? Allah mengajak bergaduh Walid bin Mughirah. Berbeda dengan hidayah yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Hidayah yang diberikan oleh Rasulullah SAW hanya sebatas menunjukkan jalan. Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita jalan yang benar, menunjukkan apa itu Islam, apa itu makasih Islam, kebaikan Islam dan semuanya. Akan tetapi Rasul tidak mempunyai kekuatan untuk menjadikan orang itu benar-benar mempunyai kekuatan untuk masuk Islam, karena semua kekuatan dan kemauan itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ketika ingin beberapa akhir Rasulullah SAW masuk Islam, dan Rasulullah masuk Islam ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan karena kalimat dan kau hanya mubalik, kau hanya menyampaikan apa dari saya. Engkau bukan pemberi hidayah bil fi'il. Aku pemberi hidayah bil fi'il, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas Rasul hanya menjelaskan apa yang wajib dijelaskan. Begitu pula itu adalah tugas guru, tugas pendakwah, tugas penceramah, bukan memaksa orang untuk masuk Islam, akan tetapi menjelaskan apa itu Islam dengan penjelasan yang sangat baik. Setelah Anda menjelaskan itu, tugas Anda sebagai guru, penceramah, pendakwah selesai. Setelah orang itu mendengar penjelasan Islam itu,
semua terpulang kepada dia. Nah, beriman atau tidak? Karena kalau Anda memaksa dia untuk beriman, imannya pun tak sah. Karena la ikraha fiddin. Imannya dia dalam paksaan tidak akan sah. Tugas Anda hanya menjelaskan. Tugas Allah memberi hidayah. Kekuatan Anda yang paling akhir hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikan orang ini hidayah. Berikan orang ini hidayah. Itulah makna hidayah. Ada dua hidayah. Hidayah min Allah wa al-hidayah bil fi'l wa hidayah min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa al-hidayah bi makna dalalatul tariq. Apa? Menunjukkan jalan. Al-hadi software tadi, kata-kata software maknanya pilihan. Karena itu software ini diambil dari software ini kalimatul Mustafa. Karena Rasul dibilang Mustafa. Apa Mustafa? Yang terpilih. Allah Subhanahu wa taala itu yang memberi hidayah software tadi. Hamba-hamba pilihan. Hamba-hamba pilihan. Maknanya kita ini alhamdulillah termasuk hamba-hamba yang terpilih, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dan mungkin majority orang sekarang tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa jumlah manusia? 7 miliar ya. Yang Islam berapa? Tak sampai 2 miliar. Makanya majority orang tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka termasuk umat yang wajib dipagawai, tapi hidayah bil fi'l masih sampai sekarang belum sampai kepada mereka. Dan saya berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberi mereka semua hidayah. Karena kenapa? Apakah kita boleh mendoakan semua orang itu masuk surga? Tak boleh. Karena Allah sudah berjanji Allah akan mengadab sebagian orang yang ada di dunia ini. Kalau Allah memasukkan semua orang ke surga, Allah akan mengingkari janjinya. Allah minimal harus menghadap berapa? 1 orang saja. Cukup untuk menunaikan janji Allah Subhanahu wa taala. Al-hadi software al-hadi, yang mana Allah Subhanahu wa taala itu memberi hidayah software al-hadi untuk hamba-hamba yang terpilih, untuk hamba-hamba yang terpilih. Siapa hamba-hamba yang terpilih? Al-mu'minun wal muslimun. Itu adalah hamba-hamba yang terpilih. Ilal manhajir rasyid. Ilal manhajir rasyid. Allah memberi hidayah ke jalan yang benar. Jalan yang rasyid itu lawannya dolalah. Dolalah itu sesat. Rasyid itu apa? Benar. Jangan cakap tak sesat. Satunya sesat, satunya aku dua titul lagi buat dolalah. Lawan daripada dolalah. Maknanya ada jalan, tapi jalan itu jalan dolalah. Jalan dolalah banyak sekali. Jalan-jalan yang tak benar. Kristiani itu juga jalan, Yahudi itu juga jalan, Buddha itu juga jalan, ateis itu juga jalan, Shinto itu juga jalan. Akan tetapi al-manhajur rasyid itu hanya Islam. Wal maslakus sadid, dan jalan yang benar yaitu al-Islam. Al-mun'im alaihim ba'da syahadati tauhid fi dirasati aqraidihim min dhulumati tashkiki wa tafsir. Semua kalimat ini adalah bahwa istidlal, menunjukkan bahwasanya memang kitab ini adalah kitab tauhid. Kitab tauhid. Anda kalau tengok kitab-kitab fikih pasti alhamdulillah munzilul ahkam. Munzilul ahkam. Dalam kitab surah apa? Alhamdulillah ya musarrifal qulub. Ya musarrifal qulub. Mungkin kalau kitab ekonomis apa? Tengok kitab-kitab falsafah. Alhamdulillahil fayyadu bijudi. Jadi begitu.
ada unsur fa'il, ada unsur fa'il. Semua akan menunjukkan bahwasanya kitab ini adalah kitab yang mukadimahnya menunjukkan kitab apa ini. Jangan semua kitab mukadimahnya itu alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala alihi. Akhirnya tak tahu ini apa kitab apa. Ini kitab apa. Akhirnya orang tidak cukup membaca mukadimah saja. Membaca mukadimah saja dia akan membaca semua. Tapi kitab yang baik adalah kitab yang menjadikan di dalam mukadimahnya ini ada sebuah isyarat, tentang apa kitab ini sebenarnya. Al-mun'im alaihim ba'da syahadatil tauhid, yang memberi nikmat kepada mereka setelah syahadatul tauhid. Maknanya syahadatul tauhid min dini. Maknanya syahadatul tauhid dia juga daripada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah diberi nikmat syahadatul tauhid, pasti Habib Abdullah bin Muhammad bin Syarab, salah seorang ulama kita di Masjid Minjar, beliau pasti di dalam ceramahnya itu alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Wa kafa bima nikmat. Wa kafa bima nikmat. Jadi alhamdulillah dengan nikmat iman dan Islam dan cukup. Allah memberi kita nikmat iman dan karena itu adalah tiket kita keluar daripada al-khulud fil nar, kekal dalam. Tapi Allah tidak cukup memberi kita nikmat iman dan Islam. Setelah Allah memberi kita nikmat iman dan Islam, Allah memberi kita nikmat hirasatul aqaid, menjaga akidah. Kayak benar, mungkin kita diberi uang banyak, tapi kalau kita tidak bisa menjaganya bagaimana? Akan hilang. Diberi kereta yang banyak, tapi tak bisa parkir, tak bisa jaga kereta itu. Mungkin tak sampai 1 bulan semua kereta akan dicuri. Ada security kita, ada apa? Kalau Allah hanya memberikan kepada kita nikmatul iman tanpa adanya penjagaan iman itu, iman itu akan hilang daripada kita. Karena itu al-mun'im alaihim bi hirasatul aqaid min dulumatil